Baik semua ya, nah selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan memulai ibadah kita dalam ibadah sekolah minggu kita seperti biasa. Dan untuk mengawali ibadah kita akan menyanyi bersama dengan lagu kita yang berjudul Kasih Yesus. Adik-adik semua, mari kita bersatu dalam doa untuk mengawali ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah jaga dan pelihara hidup kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh dibangunkan dengan kekuatan dan kesehatan yang baik. Dan kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menyertai rangkaian ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga selesainya, sehingga kami boleh mengikutinya dengan baik dan hidup kami boleh menjadi kepujian, hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami dan layakkanlah kami untuk bersama-sama mendengarkan sabda firman-Mu yang nanti akan kami dengarkan melalui pembacaan firman Tuhan bahkan cerita Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik semua, sebelum kita nantinya membaca firman Tuhan dan juga mendengarkan cerita, kita akan bersama-sama menyaksikan teman-teman kita yang telah membuat tugasnya minggu lalu. Mari kita saksikan. Shalom, hari ini Nesya akan membuat tempat pensil dari botol. Ayo kita simak videonya bersama. Shalom teman-teman, hari ini Dewi mau membuat tempat pensil dari botol. Ini bahan-bahannya. Pertama-tama kita potong bagian atas botolnya. Habis itu kita lapisi dia dengan kertas. Kemudian kita tempel dengan mata-mata. Dan kita
kita hias dengan gambar emoji. Kemudian kita hiasi bawahnya dengan kertas warna-warni. Atasnya kita gambar kita. Alas kardusnya kita lapis dengan kertas warna biru. Kemudian kita tempel tempat pensilnya ke kardus. Dan kita hias dengan tulisan Yesus Penolongku. Sudah jadi teman-teman, tempat pensilnya. Jadi bikin 2 ya. Selamat mencoba. Terima kasih. Dadah. Salam teman-teman. Hari ini kita mau bikin mobil Pengki. Ini Bapak Hana sama Gabe. Pertama-tama kita potong buatannya. Baik, kita bikin rangkaian dari kardus. Buatannya kita ya lapis depan, terus kita tempel. Tengah botol kita lubangin. Jadi kita gulung kertas mana? Kita buat 4 rata dari kardus. Jadi kita bikin mata sama mulut. Terakhir kita tempel dari terus. Udah jadi teman-teman. Dadah. Terima kasih.
adik-adik semua sudah siapkan Alkitabnya? Kita mau baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 hingga yang ke-37 dengan judul Orang Samaria yang Murah Hati. Bacaan Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Lukas pasal 10 ayat 25-37 dengan judul Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Tuhan Yesus tentang seorang yang melakukan kasih kepada orang lain, dan dengan cara itu ia juga menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bercerita, ada seorang yang sedang berjalan sendirian dari sebuah kota. Tetapi di tengah perjalanan, ia dihadang oleh beberapa orang perampok, dan mereka mengambil semua barang milik kepunyaannya. Orang itu sebenarnya sudah mencoba untuk melawan perampok itu, tetapi jumlah mereka sangat banyak dan ia menjadi tidak berdaya. Para perampok itu lari meninggalkannya dalam keadaan terluka dan tergeletak di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, lewatlah di tempat itu seorang bapak yang biasanya mengajar di tempat orang beribadah. Ia adalah seorang imam. Ketika melihat orang itu tergeletak di pinggir jalan, maka ia segera pergi menjauh dan meninggalkannya. Dan begitu juga ketika seorang Lewi. Orang Lewi adalah orang-orang yang bertugas di bait Allah. Orang Lewi itu dalam perjalanan ke bait Allah untuk melaksanakan tugasnya, ia juga menghindar darinya dan pergi dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang dari sebuah tempat yang disebut Samaria. Daerah ini tidak disukai oleh orang banyak
karena mereka dianggap sebagai orang jahat. Ketika orang Samaria ini melihat orang yang tergeletak di pinggir jalan itu, cepat-cepat ia turun dari keledainya dan segera memeriksa serta menolong orang yang sakit itu. Setelah itu, ia mengangkat dan membawanya ke sebuah penginapan. Ia juga membayar seluruh biaya penginapan orang itu. Adik-adik tercinta, menurut adik-adik, siapakah orang yang paling baik di antara ketiga orang itu? Seorang imamkah, seorang Lewi, atau orang Samaria tadi? Iya, betul adik-adik. Orang Samaria yang baik hati. Mengapa orang Samaria itu baik kepada orang yang dirampok? Karena ia tahu bahwa Tuhan mengajar untuk mengasihi semua orang. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa saat kita mengasihi orang lain, maka saat seperti itulah kita sedang mengasihi Tuhan. Karena itu, Tuhan mengajar kita untuk mengasihi siapapun dan sayang kepada semua orang. Berbuat baik kepada siapapun, apalagi kepada orang yang sedang susah. Kalau Tuhan mengajarkan untuk mengasihi siapa saja, apakah adik-adik mau mengasihi orang yang suka nakal? Tentu saja kita harus mengasihi siapapun. Dengan cara itu, orang yang nakal bisa berubah menjadi baik. Saat kita menunjukkan kasih kita kepada semua orang, maka saat itu kita sedang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dan tentunya Tuhan Yesus akan sangat senang. Nah, adik-adik, demikian cerita kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. About deep, down, deep down in my heart. Talk about deep, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam. Dalam cintaku dalam cintaku dalam. Adik-adik, yang menjadi tugas kita untuk minggu ini adalah kita membuat hiasan dinding berupa gantungan yang bertuliskan kasih. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya, yaitu kardus bekas ya adik-adik, kemudian kertas, lalu
tali ataupun juga pita untuk menggantung. Kemudian kita siapkan pelubang kertas, lem, dan juga gunting untuk mengguntingnya seperti ini. Nah, pertama-tama kita buat kardus tadi dibuat berbentuk gambar hati ya. Nah, setelah itu kita tempelkan pada kertas dan ditulis. Lalu kita buat seperti ini. Kita buat lubang di ujung-ujungnya. Setelah itu kita masukkan pita, lalu kita buat gantungan pita ataupun tali, lalu kita buat gantungan dengan tulisan di sana. Ada huruf K, ada huruf A, ada huruf S dan I dan juga H yang bertulis tentang kasih, supaya selalu mengingatkan kita akan betapa besarnya kasih Tuhan buat kehidupan kita senantiasa. Dan silahkan adik-adik membuat tayangan videonya nanti dan kirimkan ke WA kakak seperti biasa. Demikian tugas kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk cerita yang sudah kita dengarkan bersama tadi, dan untuk kita yang sudah menjadi anak-anak yang manis, yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa atas kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami anak-anak-Mu telah mendengarkan cerita tentang orang Samaria yang murah hati, di mana Tuhan mau mengajarkan kami untuk mengasihi sesama kami manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu untuk dapat melakukan apa yang Tuhan ajarkan buat kehidupan kami hari ini. Pimpinlah kami agar dapat setia dan taat akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya hari-hari dalam kehidupan kami adalah milik Tuhan dan kami selalu dimampukan, dikuatkan hanya oleh pertolongan Tuhan Yesus saja. Demikian juga apabila pada saatnya nanti kami akan menyerahkan persembahan syukur kami kepada Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan yang boleh kami berikan dapat berguna untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati masing-masing kami yang memberikan persembahan secara sukarela dan sukacita. Demikian juga kami berdoa untuk orang tua, sanak saudara kami Tuhan, yang boleh dengan setia mendampingi, merawat, memelihara kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati kehidupan mereka, menjaga memelihara mereka senantiasa, memberkati setiap tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga melalui semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Biarlah ketika kami saat ini masih berhadapan dengan wabah COVID-19, Tuhan tetap memampukan kami anak-anak-Mu untuk bersyukur senantiasa dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk melewati masa sulit ini. Ketika kami berhadapan dengan wabah COVID-19, kami boleh dijauhkan dari segala sakit penyakit, kami tetap diberikan kesehatan yang baik, dijaga, dipelihara hanya oleh Tuhan Yesus saja. Pun bagi kami yang dalam keadaan sakit, kami tetap memohon jamahan kuasa Roh Kudus Tuhan, kiranya berkenan memberikan kesembuhan bagi kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh kembali setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mohon berkat-Mu atas setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang diberikan, sehingga itu semua boleh mendatangkan kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Biarlah segala rangkaian permohonan kami boleh jadi menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus tokoh dan nyatalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus tokoh dan nyatalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus tokoh dan nyatalah caranya, tinggallah di dalamnya.
kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus Bapa dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus tokoh dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus tokoh dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus tokoh dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus tokoh dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus tokoh dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus tokoh dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik semua, sekarang adalah saatnya bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Kita boleh menyerahkannya nanti melalui orang tua, baik langsung diantar ke gereja ataupun juga ke sekretariat Majelis Jemaat di Kea Hosana. Dan untuk mempersiapkan itu semua, kita iringi dengan pujian kita. Saat ini kita mau menyanyi bersama. Yuk kita ikuti lagu kita kali ini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan
Adik-adik semua, mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama tadinya memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui cerita Alkitab tentang orang Samaria yang baik hati. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Pun juga pada saat ini dalam menjalani kehidupan kami setiap hari, kami tetap memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah hari-hari dalam kehidupan kami boleh berjalan dengan baik. Kami anak-anak-Mu boleh tetap menjaga diri dan kesehatan kami sebaik mungkin. Demikian juga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini. Biarlah hidup kami senantiasa diberkati, dijaga, dipelihara hanya oleh pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesuslah yang selalu kami andalkan di sepanjang kehidupan ini. 1 minggu ke depan ini kami tetap percayakan kehidupan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kakak tetap ingatkan adik-adik untuk menjaga diri dengan baik, karena pada saat sekarang penyakit COVID-19 ini semakin bertambah. Dan juga kakak sangat berharap adik-adik bisa menjaga diri dengan baik, selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Adik-adik, kalau ada sesuatu hal yang tidak begitu penting untuk adik-adik mau keluar rumah, kakak berharap adik-adik tetap tinggal diam di rumah saja ya. Jaga diri dengan baik, dan kakak yakin dan percaya pertolongan Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi semua ini, dan Tuhan akan selalu menolong kita melewatinya. Demikian ibadah sekolah minggu kita. Sampai jumpa kembali minggu depan. Shalom.